Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para Fox pemirsa podcast vokasi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama diskusi atau sharing ya, karena saya ini kan bukan ustadz ya, jadi sharing dalam menyambut bulan puasa, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Jadi bulan yang penuh keberkahan ini sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, tapi di sini mungkin kita fokus ke 3 karena waktu yang terbatas. Sebelum kita masuk ke 3 manfaat ini, yaitu pertama akan meningkatkan ketakwaan, dan yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan fisik kita, kesehatan rohani kita, dan yang ketiga bulan pengampunan ya. Jadi para Fox yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu persiapan. Jadi tidak hanya mencapai target manfaat dari bulan puasa ini, tapi ada hal penting yang perlu kita siapkan. Atau yang pertama apa? Puasa ini bukan hanya amalan fisik ya, artinya menahan lapar dan haus, tapi puasa ini amalan pikiran ya, amalan pikiran dan amalan hati. Jadi ada 3 hal yang bisa kita persiapkan ya. Jadi apa itu? Yang pertama, hati dan pikiran. Upayakan, jadi kita betul-betul meniatkan untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan ini dengan keimanan ya. Ditunjukkan dengan apa? Senantiasa bersama Allah, senantiasa ingat sama Allah ya. Di surat Ali Imran disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini ayat menggetarkan jiwa ya, luar biasa. Jadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada pencipta, ingat kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan tidak sia-sia ya, baik pada saat dia berdiri, duduk, dan berbaring. Itu dia. Jadi itu yang akan menguatkan kita nanti dalam menjalankan ibadah puasa ini ya. Yang kedua, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadi contoh ya, menjadi teladan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah ini. Tanpa beliau ya, kita tidak ada contoh bagaimana caranya. Itu sebagai Al-Quran ini sebagai kebijakan, tapi dengan adanya Rasulullah ada SOP-nya ya, standar operation prosedurnya yang kita jalankan, sehingga amal ibadah kita ini sesuai dengan perintah Allah dan diridhoi dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlanjut kepada tadi manfaat apa ya. Yang pertama saya sampaikan tadi, ketakwaan. Ini juga di Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Semuanya pasti insyaallah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablik. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti kita mencapai level yang tertinggi sebenarnya, yaitu bertakwa. Orang takwa ini semuanya dimudahkan ya. Masalah rezeki ya udah insya Allah datang sendiri, makomnya beda
Yang kedua, melatih tadi saya sampaikan kesehatan ya, kesehatan fisik. Ternyata menurut ahli ya, bukan menurut saya, ahli-ahli kesehatan, bisa kita searching di internet, itu semua banyak ya menjelaskan hal ini, bahwa rasa lapar berpuasa itu memicu sel-sel induk untuk berproduksi sel-sel darah putih, sehingga berdampak kepada meningkatnya daya tahan tubuh dan untuk melawan infeksi-infeksi yang mungkin akan mengganggu kesehatan ya. Dan terakhir yang ketiga, yaitu bulan pengampunan ya. Bulan pengampunan. Kapan lagi ya? Kita ini kan mungkin 11 bulan ya, banyak dosa, dan tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa, karena itu sifatnya manusiawi. Inilah kesempatan terbaik di bulan penuh keberkahan ini, kita bersegera ya. Ini juga ada di surat Al-Imran juga ayat 133 ya, bersegeralah menuju ampunan Allah. Dengan ampunan itu kita bisa betul-betul mendapatkan kenikmatan di bulan puasa ini. Sekian dari saya ya, semoga sharing kali ini bermanfaat ya, bermanfaat buat saya sendiri dan buat para Fox yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sekali lagi kita persiapkan dengan baik menyambut bulan puasa ini, insya Allah besok ya, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik saat berdiri, duduk, dan berbaring, dan dimanapun. Yang kedua, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjalankan ibadah ini dengan nikmat ya, kita mendapatkan manfaat ketakwaan. Yang kedua, kita mendapatkan badan yang sehat, dan bukan cuma badan yang sehat, tapi jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan hati yang sehat. Dan terakhir, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.